Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama dari tutor channel pemirsa youtuber pemula. Baik teman, ini gue lagi di parkiran nih, baru nyampe ke Sentiong. Mau berangkat ya guys. Tuh mobil udah di depan, udah dipanasin. Ini sekitar jam berapa nih? Teman-teman bisa lihat jam 3.59 hampir jam 4 ya. Ini saya melakukan pemberangkatan ke tem awal. Tem awal dari Balaraja itu adalah jam 4.30 nanti berangkat dari Balaraja. Jadi saya pada hari ini itu adalah tem pertama dari Balaraja ya. Jadi buat teman-teman kalau berada di Tangerang, tem awal dari Balaraja ini adalah jam 4.30 dari sini ya. Jam 4.30 itu berangkatnya dari flyover Balaraja. Kalau dari sini, dari terminal Sentiong ini berangkat jam 4 ya, jam 4 subuh itu kita berangkat ke flyover. Nanti kita di flyover nanti ngetem setengah jam, lalu kita berangkat. Nah, itu teman-teman yang mau saya sharingin kepada teman-teman, yaitu adalah konten ya, konten yang sangat mudah dan teman-teman bisa lakukan ya sebagai pemula, yaitu teman-teman bisa mengeksekusi aktivitas sehari-hari teman-teman, dan itu tentunya tidak membebani lah, tidak jadi beban buat teman-teman gitu kan. Ketika teman-teman melakukan ataupun membuat suatu konten sesuai sama hobi ya, kalaupun emang hobi itu setiap teman-teman bikin konten selalu mengeluarkan duit kan repot juga ya. Hal yang paling teman-teman mudah untuk lakukan yaitu mengeksekusi konten-konten yang terdekat, yang dekat sama teman-teman, yang tentunya teman-teman bisa mengekspor ataupun ya teman-teman bisa memproduksi tiap hari, yaitu konten-konten aktivitas teman-teman sendiri tentunya, seperti konten-konten masakan. Itu udah aktivitas teman-teman gitu ya. Nah, jadi kita mau persiapan pemberangkatan, dan ini ada surat jalan, sudah surat jalannya, dan ini dia melakukan persiapan. Nah, ini kita udah mau keluar dari terminal ya. Emang sih terminal Sentiong ini karena cukup kecil gitu ya, karena di sini campur sama angkot juga ada nih. Ini pintu keluar dari terminal Sentiong ini ya teman-teman. Ya pastilah teman-teman kalau berada di Tangerang itu udah pasti udah tahu tempat ini. Kalau ke situ, ke daerah ini lah, daerah Kresek, Keronjo, itu bisa lewat situ. Nah, ini kita menuju ke pengeteman, yaitu di flyover Balaraja. Jadi kayak gitu, seperti yang saya sampaikan tadi ya, buat teman-teman untuk konten-konten yang gampang untuk kita melakukannya itu ya, teman-teman bisa mengeksekusi konten-konten yang terdekat sama teman-teman gitu ya. Saya ulangi lagi supaya teman-teman bisa mengupload tiap hari gitu kan, tidak selalu teman-teman nunggu duit dulu ketika teman-teman jalan-jalan baru bikin konten, kan repot juga gitu kan, harus mengeluarkan duit. Sedangkan kita pemulanya kan belum ada pemasukan, belum ada uang yang lebih lah gitu ya. Oke lah, kalau teman-teman mempunyai banyak duit ya bisa lah teman-teman tiap hari jalan-jalan bikin konten gitu kan. Kalaupun kontennya itu tentang review tempat wisata, itu udah pasti teman-teman harus mengeluarkan duit terus gitu kan. Sedangkan kita di YouTube belum punya inilah belum punya gaji dari YouTube ya. Jangan dulu konten-konten yang tiap bikin konten itu selalu mengeluarkan duit, itu saran dari saya ya. Yaitu terkecuali teman-teman dan emang
punya banyak duit ya nggak masalah. Ini kan masalahnya kepada pemula yang baru memulai, yang menurut saya bisa teman-teman mengeksekusi konten-konten yang terdekat teman-teman ya, karena itu pasti banyak sekali di sekeliling teman-teman. Ya udah, teman-teman bikinin konten aja, nggak usah mempersulit diri, yang penting teman-teman itu bisa mengembangkannya gitu ya. Contoh channel-channel konten dari saya ya, mungkin kalaupun teman-teman yang belum tahu, tidak memahami, ya sebenarnya sama aja konten-konten saya ini. Tetapi kan saya coba mengembangkan agar tidak, penonton itu kan tidak jenuh gitu dengan saya bikin konten di ruangan terus gitu kan. Ya udah, saya coba dengan hal-hal begini gitu kan, merubah suatu video agar teman-teman juga tidak jenuh. Dan narasi apa yang saya sampaikan, narasi ini kan real saya sendiri gitu kan, itu ya sama aja gitu kan. Tuh teman-teman, yang bakalan beda yang nggak satu tema itu ya, video kita dari awal sama yang sekarang kita bikin itu udah beda narasi lagi. Contoh misalkan teman-teman udah pakai suara robot gitu. Kalau konten-konten awal teman-teman itu kan pakai konten suara narasi teman-teman sendiri. Terus sekarang teman-teman diganti sama suara yang robot, kan banyak sekali aplikasi kayak gitu. Ya kalaupun begini kan masih tetap kita sendiri ya, kenapa gitu kan, pasti satu tema. Jadi itu semua tergantung dari kita mengembangkannya ya teman-teman ya. Sekedar sharing aja buat teman-teman pemula dimanapun berada, agar teman-teman bisa upload terus dan tidak membebani, tidak membuat kantong teman-teman itu kering. Ya udah teman-teman, eksekusi aja konten-konten yang terdekat ya, yang terdekat di sekeliling teman-teman sendiri. Oke, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, dan ini tentunya bermanfaat buat semua kalangan, baik yang baru memulai ataupun yang udah memulai di YouTube ini ya. Ini kita belum sampai ke flyover, bentar lagi. Nah sekarang kita udah sampai pengeteman. Ini adalah tempat pengeteman bis Kampung Rambutan Balaraja, ini di samping flyover Balaraja ya. Jadi buat teman-teman kalau mau melakukan pemberangkatan ke Kampung Rambutan, itu bis Prima Jasa ini dia mengetem di Kampung Rambutan, di flyover, di samping flyover, atau nih di dekat alun-alun Balaraja ya. Ini adalah alun-alun Balaraja ya. Mohon maaf ini karena gelap, ini bukan kameranya, tetapi emang gelap pembikinan suatu video ini pada subuh sekitar jam 4.15 ya. Karena 4.30 saya udah harus berangkat, karena jadwalnya 4.30 itu harus berangkat. Dan ini adalah bis pemberangkatan pertama dari Balaraja, itu jam 4.30 ya, untuk menuju ke Kampung Rambutan. Nah inilah alun-alun dari Balaraja. Jadi teman-teman, kalau berada di Tangerang ya bisalah teman-teman buat ajak anak liburan di sini tuh seru banget. Emang sih kalau sekitar kayak gini mah sepi, tetapi kalau udah siang nanti sekitar jam 8 ini tuh rame banget gitu ya. Rame banget, dan di depan-depan sini ini banyak sekali yang menyewa-nyewain kayak sepeda, terus ini apa, pemancingan yang anak-anak kecil, yang warna-warna permainan lah gitu ya buat anak-anak kecil, terus menggambar, pokoknya banyak sekali tempat-tempat ataupun permainan-permainan buat anak-anak kecil di sini ya. Jadi nanti aja sekitar jam 6 ataupun jam 7 ini tuh udah rame di sini.
banyak yang lari, senam, gitu kan. Pokoknya banyak lah ya. Kalau jam segini ya emang belum ada orang gitu ya. Tetapi ini sekitar ntar pagi itu udah rame banget ya. Anak-anak kecil pada ngegambar, anak-anak kecil yang bermain sepeda, dan itu disewain gitu ya, disewain nggak tahu berapa ininya apa nyewa-nyewain ya. Nah gitu ya teman-teman. Ya ini kita lagi melakukan nunggu pemberangkatan. Masih jam berapa ya? 4.15. Tapi kalau jam-jam segini tuh emang belum terlalu rame gitu penumpang. Dengan 1-2 lah gitu ya. Nah, jadi inilah teman-teman yang saya maksud. Aktivitas saya sehari-hari ini bisa saya bikinin konten terus gitu kan. Yang penting narasi yang saya sampaikan ini itu udah masih terkait dengan video-video saya sebelumnya. Jadi jangan nge-YouTube itu jangan dipersulit, jangan menjadikan beban gitu ya. Ya kita harus bisa menjalaninya itu dengan enjoy. Ya. Di YouTube itu ya tergantung dari kita mengembangin ya. Kalaupun kita mau mengembanginnya enggak itu aja ya, teman-teman pasti bisa gitu. Karena saya membuat suatu video ini ya karena apa? Ya teman-teman mau bikin konten yang harus mengeluarkan duit dulu kan, tiap mau bikin konten kan repot juga teman-teman. Oke lah, walaupun teman-teman ini banyak duit itu ya nggak masalah gitu kan. Tapi buat pemula yang baru mulai di YouTube, kalau mau bikin suatu konten harus keluar, harus bikin konten misalkan review tempat wisata, otomatis kan teman-teman harus ngeluarin duit terus gitu kan. Liburan baru bisa bikin konten. Ya udah kita eksekusi aja keseharian teman-teman. Yang penting narasi yang disampaikan itu adalah masih nyambung sama video-video konten kita sebelumnya. Ya semoga sampai sini ya teman-teman ini semua paham dengan apa yang saya sampaikan juga. Suasana jalan juga masih terlihat sepi. Pantauan langsung dari Balaraja. Karena ini hari Sabtu. Ya. Kalau hari Sabtu emang pabrik industri di Tangerang ini itu pada libur-libur. Makanya jalan terlihat sepi. Tapi kalaupun jam-jam kerja ini tuh udah rame banget di sini. Bisa-bisa udah macet. Ini berhubung hari libur juga gitu kan. Jadi tidak terlalu ramai. Tapi ada tuh mobil bawa selfon. Tuh tidak terlalu ramai. Tuh konektor saya lagi beli kopi. Oke, mau ngopi-ngopi dulu baru kita berangkat. Ya sebenarnya kita tuh teman-teman cuma menunggu waktu gitu ya, waktu pemberangkatan. Karena Prima Jasa ini dia nggak nungguin penumpang, tapi bis kita ini adalah udah di waktu dari kantor gitu ya. Ketika udah 4.30 itu udah mau ada mau enggak itu tetap kita harus berangkat ya. Dan yang emang bis ini selalu digemari dan banyak terus penumpangnya karena kenapa? Bis kita ini nggak boleh karena ini mempunyai waktu gitu ya. Dari Balaraja sampai ke Bitung ya, teman-teman masih tahu kalaupun di Tangerang nih ya. Dari Balaraja itu sampai ke Bitung itu harus 40 menit. Itu nggak boleh sampai lewat dari 40 menit. Kalaupun lewat dari 40 menit itu kita kena skor gitu ya. Jadi kita itu mau ada mau enggak suatu penumpang itu yaitu harus tetap jalan dan tidak boleh kayak ngetem di tengah jalan. Itu kalaupun ketahuan itu sangat beresiko. Resikonya kita bisa kena skor gitu ya. Kita besoknya tuh kena skorsing sekitar 1 bulan kalaupun kita kena terlihat sama pengawas di lapangan bis kita itu mengetem. Itu sangat tidak boleh kan. Ini khusus buat Prima Jasa gitu ya. Nggak tahu kalaupun PO lainnya ya, kita tidak boleh membicarakan PO lain, tetapi
kita memberikan kisah yang kenyataan yang real pada kerjaan kita sendiri ataupun di PT kita sendiri ya teman-teman. Semoga ini bisa dipahami dan ini info yang sangat bermanfaat buat teman-teman, apalagi yang berada di Tangerang ya. Itu yang wajib teman-teman ketahui. Ini pemberangkatan awal ya, saya ulangi lagi, pemberangkatan awal ini adalah 4.30 ya. 4.30 itu berangkatnya dari mana? Dari flyover Balaraja atau di samping alun-alun Balaraja ya. Semoga ini bisa teman-teman pahami agar teman-teman tidak salah dalam melakukan perjalanan. Jadi kita nanti melewati jalur sampai ke titik Bitung ya, kita akan memasuki tol Bitung. Jadi kita di sini akan melewati Telaga Bestari, Cibadak, Bojong, terus Tiga Raksa, Cikupa, Citra Raya, terus melewati Pasir Gadung, terus melewati lagi pabrik Torabika, Jabarut, Turbin, Curug, dan terakhir kita berada di Bitung gitu ya. Karena di Bitung nanti kita akan melakukan pengontrolan. Jadi ada tim dari lapangan juga yang mengontrol di Bitung nanti untuk menghitung berapa jumlah dari penumpang. Nah, habis di situ nanti baru kita berangkat masuk ke tol. Udah gitu aja. Ini emang masih suasana masih sangat sepi karena masih subuh ya. Oke teman-teman ya, mungkin segitu aja yang saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga info-info ataupun pembelajaran yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Kalau saya lagi videoin kayak gini pada malam kayak gini ya, maksudnya subuh kayak gini, subuh ya, ini ingat kepada konten mainan buat ya, selalu mengonten kayak di pinggir jalan ada mobil batu bara, ada bis di seberang situ gitu ya. Nah tapi itulah, beliau bisa mengembangkan satu channelnya, nggak harus yang dia sampaikan itu nggak harus main-mainan mulu, tetapi itu apa yang dia sampaikan, konten-konten sekarang dari mainan buah itu adalah masih terkait ke saya, karena dari narasi itu masih video suara-suara dia sendiri. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari saya. Semoga ini bisa jadi pelajaran dan info-infonya tentang perjalanan ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Oke, segitu aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam sama keluarga.